Hai guys, balik lagi dengan gue Vina dan adik gue Lydia. Nah, kita bakalan bikin video Q&A dan gue nanya ke adik gue dan adik gue nanya ke gue tentang yang berhubungan dengan zaman sih. sekarang sih, generasi milenial gitu, dalam pergaulan, relationship dan lain-lain dan banyak kayak sih berhubungan dengan anak muda zaman sekarang. Yap, betul. Dan kita yang akan generation mulai sekarang. Boleh bukunya. Ya. Bukunya Ini mau jadi siapa gue dulu? udah nyiapin pertanyaan nih. Gue kemana ya jurnalnya? Ini nih jurnalnya. Nah, kita tuh punya buku masing-masing, jurnal masing-masing. Dan gue ini khusus jurnal gue sendiri dan gue udah nyiapin pertanyaan juga buat dia. Sweet apa? Sweet aja sweet. Berapa kali ya? Satu aja. Ya, gue dulu. Oke. Gue dulu ya guys. Gue dulu lah. Kan gue menang, lo batu. Sekarang gue nanya. Kita sambil santai aja ya. Tulisan gue kurang gue. Ayo sambil minum lah apa. Oke. Lu kan anak muda nih. Oke. Dan lu juga baru lulus. Umur lu berapa sekarang? 18 tahun. 18 tahun. So, pasti lu punya temen dong. Ya. Nah, lo lebih milih punya teman banyak atau dikit? Banyak sih. Alasannya? Karena memperluas dunia pertemanan itu lebih enak gitu. Ya, jadi dimanapun kita berada pasti ketemu lah sama orang yang kenal gitu. Ya kita ketemu. Ya gitu sih alasannya. Memperluas dunia pertemanan tuh lebih asik gitu daripada punya temen yang dikit gitu. Oh gitu alasan lo. Ya. Oke, sekarang lo yang tanya gue. Gantian Ya. Ini random ya pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu emang karangan kita sendiri. Jadi nggak gue nanya tentang teman, dia belum tentu nanya ke gue itu tentang teman atau enggak. Pertanyaan buat lo yang pertama. Hal apa sih yang selalu bikin lo cemas? Hal apa yang bikin gue selalu cemas? Iya. Jujur ya, kalau hal cemas itu otomatis kalau buat diri gue sendiri itu tentang gimana gue nanti kedepannya. Kayak misalnya sekarang gue kerja, nanti kedepannya gue harus punya sesuatu nih yang memang bikin gue harus bener-bener gue pegang gitu. Contoh, gue di umur gue yang sekarang 20-an, 20 ke atas, gue gak mau nyebut 20 berapa. Gue pengen punya rumah, terus gue gimana gue dapetinnya, terus nanti kedepannya gue apakah gue stuck di Jakarta, stay di Jakarta terus, atau kalau gue kesana, gue tuh harus punya sesuatu yang bener-bener gue pegang dan gue pengenin gitu. Terus gue jadi ada hasil ya. Yang bikin gue cemas adalah ya nanti kedepannya gimana gitu. Gue selalu cemas tentang hal masa depan sih. Itu cemas kan beda-beda ya, tergantung cemasnya kayak gimana. Setiap tahun kan kita beda-beda apa yang kita cemasin. Tapi yang gue cemasin ya masa depan gue kayak gimana nanti kedepannya. Ya pasti masa depan ya kalau cemas itu. Ya gue ya. Lo kan anak muda nih, lo ngefans sama artis siapa? Artis luar negeri apa Indo nih? Serah. Kalau Yang paling lo ngefans banget? Yang paling ngefans banget tuh artis luar negeri tuh Billie Eilish. Kalau artis di Indonesia itu Tulus. Tuh gue suka banget sama lagu-lagu Tulus. Kalau Billie Eilish kenapa? Kenapa yang lo sukain? Hal yang gue sukain dari dia tuh kayak di umur usia dia yang masih muda gitu ya. Dia berkarir tuh waktu dia remaja gitu udah bisa berkarir gitu. Udah bisa menghasilkan uang yang wow gitu. Padahal dia anak lahiran tahun 2000-an juga gitu. Kok bisa gitu dengan bakatnya dia gitu. Bakatnya itu wow banget sih kata gue ya. Gue terinspirasi dari situ juga. Kalau Tulus itu sih sebenarnya gue suka itu dari lagunya gitu. Lagu yang paling berkesan buat gue di dalam album Tulus itu lagu Gajah.
yang ada liriknya, yang terburuk itu bisa jadi yang terbaik gitu. Oke. Itu gue terinspirasi dari lirik itu, dan gue yakin kalau jadi jangan memandang orang sebelah mata. Iya, gitu. jangan melihat orang tuh dari sebelah mata aja gitu. Itu yang gue salut dari Tulus, itu bisa buktiin gitu kalau dia dulu pernah dikatain kayak gajah gitu, gendut lah ya, body shamingin sama temen-temennya, tapi ternyata dia bisa buktiin gitu dengan bakatnya dia gitu. Wow, let's go. Sekarang gue ya. Iya, oke. Pertanyaan yang kedua, pernah nggak sih lo ketemu dan berada di dalam pergaulan toksik? Jelasin gitu. Pergaulan toksik lo gitu. Soalnya lo ketemu orang pergaulan gitu, lo berada dalam pergaulan atau circle toksik ya, kalau kata anak sekarang itu circle bilangnya. Jelasin. Kalau buat gue sih, gue masuk ke toksik sih dibilang gue enggak ya, karena gue nggak sempet keterjerat di dalam hubungan pertemanan yang toksik. Tapi gue sebelum masuk ke pertemanan itu gue juga nilai dulu dong, maksudnya gue nggak langsung masuk, kan orang nggak sekarang, kalau buat gue ya nggak gampang untuk masuk pertemanan, dan gue ngeliat dulu, oh ya orangnya gini, orangnya begini, ya udah gitu. Tapi kalau gue terjebak dalam pertemanan toksik sih enggak sih, enggak ada. Pernah nggak sih lo terjebak? Lo kan waktu kita kenal orang baru itu kan, maksudnya gini, lo kenal orang baru nih, lo belum tahu sifat-sifatnya dia, tapi lo udah temenan sama dia, begitu lama lo masuk ke dalam ketoksikannya itu pergaulan yang toksik. Enggak itu belum pernah lo alamin? Nggak pernah gue alamin, karena gue emang orangnya nggak mau tahu urusan orang. Jadi dari SD, gue SMP, SMA gitu nggak pernah ngalamin? SD, kalau SD ya toksik gitu. Kalau SD itu banyak pengalaman, karena kan masih bocil kan ya. Satu SMP, ya penghinaan atau bulian itu banyak bullying, di SD ya. Kalau di SMP sama SMK gue nggak ketemu, nggak pernah. Berarti ada beruntung di dong ya. Beruntung ya. sih kalau toksik itu gue nggak ngalamin, karena gue juga gitu. nggak kalau gue udah nilai orangnya ya udah gitu, gue mau ngapain gitu kan, ya udah gue berteman biasa jadi aja. Lo welcome, selamat datang, welcome aja. Selama dia nggak ganggu gue, sama dia nggak ngerugiin gue, ya udah, fun aja. Udah sih, bagus ya, nggak pernah kejebak gitu. Enggak. Emang udah pernah kejebak? Ya setengah. Bukan pertanyaannya, oke. Balik Lanjut, lagi ke pertanyaan gue. Sambil minum ya guys. Anak zaman sekarang kan banyak tongkrongan. Lagi di Jakarta tuh banyak banget. Lo suka nongkrong? Suka. Lebih suka nongkrong atau nggak milih nggak nongkrong? Nongkrong pasti. Why? Enak aja itu. Kalau menurut generasi sekarang nongkrong itu kayak healing gitu. Oh gitu? Iya, Healing bukannya harus jalan-jalan? Nggak sih, nggak harus. Nggak harus? Nggak harus. Nongkrong udah healing buat lo? Nongkrong itu udah healing buat gue. Oke, keren guys. Buat dia nongkrong buat udah healing, kalau gue emang enggak. Healing. Oke, lu yang nanya gue. Lanjut ya. Pertanyaan ketiga nih. Ada gak sih lu kepikiran nih di umur 20-an ke atas ini nih, pengen banget relationship gitu? Pengen banget ya? Ya, lu kan jomblo kan? Lu jomblo kan? Pengen banget lu ngerasain kayak, apalagi di umur 20-an itu pasti udah itu ya. Jujur gue sebenarnya pengen banget. You know, I have something is my sexuality. Ya, Different. Ya, Yes. gue tuh different banget sama orang. I have orientasi seksual. Ya gue nggak tahu, gue termasuk. Tapi gue bagian dari mereka, dan ya udahlah ya. Kalau soal relationship, jujur gue pengen banget gitu. Ada. Cuman kalau gue kan orangnya nggak tergila-gila banget, maksudnya nggak harus berhubungan lah. Pernah nggak sih lo iri gitu ngeliat temen-temen lo kok udah Kalau seberuntungnya dia banget gitu? Kalau dia beruntung, isoknya gue ngiri. Ada orang yang lebih sayang. Pasti gue ngiri. Orang yang beruntung, oh disayang sama this orang is yang your normal gitu kan. Iya. Tapi kalau me, I didn't know. Gue udah berusaha semaksimal mungkin, tapi gue tetap begini, apa yang gue rasain, jadi perasaan gue tuh tetap ya udah arah ke situ gitu ya mau gimana gitu kan. Jadi ya selama relationship, ya hubungan gue dengan soal relationship itu
Kalau pengen ya pengen ya. Kalau lagi pengen ya pengen, cuman Ini pengen. pengen sih pengen ya, cuman balik lagi gue kan harus menghadap orang-orang yang bener-bener nih kan, bener-bener yang gue lihat oke lu sama gue ya ayo, cuma nggak segampang itu juga kan. Jadi ya pertanyaan apa sih tadi tentang apa Ya, pengen gitu iya pengen nggak sih? ya, kalau Pasti bilang pengen pengen lah ya pengen, gue nggak Heeh. munafik gitu. Cuma gitu doang. Oke. Nanti kalau misalnya bahas tentang relationship gue nanti nextnya, oke? Oke. Karena gue yang nanya malah Mm. tujuan lu ke depan, kan lu udah lulus nih, tujuan lu ke depan gimana, lu mau ngapain? Ya karena gue masih muda ya, saya masih ya di usia sekarang gue masih remaja ya, belum 20-an gitu. Pasti banyak lah yang pengen gue lakuin, dari mulai kerja, kuliah, terus itu bantu orang tua, itu paling penting, bantu keluarga gitu ya. Terus bisa berguna bagi orang lain lah, kayak kita memberi gitu, sosial, pengen keliling dunia. Itu impian gue banget gitu. Wow, this is my dream too. Ya keliling dunia itu pasti ya, jadi orang sukses gitu. Lagi di generasi milenial itu jarang banget anak sekarang kan yang ceritanya kayak gitu kan, jarang lah. Bagus Gue pengen kayak gitu lah. ya, semua mimpi itu sebenarnya bagus, asal positif. Oke, mana Gue ya. Oke. Udah berapa pertanyaan sih nih? Sebenarnya kita ngasih 5 pertanyaan. Oke. Ini yang Keempat ya. terakhir kali. Ini gue dulu dong. Oh iya. Yang keempat ya? Ya. Ini gue sama lo keempat. Dalam hal pergaulan, apakah lo pemilih dalam pertemanan? Gue nggak memilih pertemanan ya. Maksudnya kayak gue masuk semua sih. Iya. Ya. Kayak misalnya bukan nama masuk semua gini. Temen. Kayak ada temen pengennya ini ya ayo gitu. Tapi yang Pengen deketin, ini, ayo. ya misalkan kalau dalam pertemanan di jutek gitu, tapi lo pengen banget berteman sama dia duluan yang harus deketin lo atau lo duluan gitu? Oh, tergantung. Kalau gue butuh dia ya gue temen, ya gue deketin. Kalau gue nggak butuh banget ya ngapain. Tapi dari kebanyakan diri gue yang gue jalanin ya, gue lebih yang deketin duluan. Maksudnya gue ya hey gitu kan, ayo gitu. Jadi gue orangnya nggak bisa diem gitu. Kalau ada orang yang di depan terus gue nggak nyapa kan nggak enak. Apalagi misalnya dia satu kerjaan atau satu komunitas sama gue, ya pasti nyapa udah gitu. Maksud lo gimana sih pertemanan apa? Ya dalam hal pertemanan gitu, misalnya akrabnya sama orang itu orang itu jutek gitu sama lo. Ya kalau gue bilang sih taklukin aja. Iya sih, tak Gak kenal maka mungkin tak semua sayang gitu. orang jutek. Iya, tak kenal maka tak sayang. Makanya kan ada orang istilah tak kenal Kok maka dia tak temennya sayang. judes banget sih, kan ada kan mukanya nyebelin Ya, banget. kita sumpah. kan belum kenal Gitu. dia. Kita Iya juga sih. nggak tahu kejutekannya dia, emang dia bawaannya jutek atau emang dia ada masalah, kan kita nggak tahu. Tapi kalau dia mungkin kalau kita udah kenal dia kan kita jadi tahu masalahnya dia. Iya sih. Masalah apa, Penyebab dia dia sukanya kayak gimana, gitu, iya. kita jadi tahu. Jadi kita ke arah ke dia juga arah ke kita. Jadi ikutin aja gitu. Kalau gue masih begitu. Berarti gitu ya. Berarti kalau dalam hal pemilih gitu, lo nggak pemilih? Enggak pemilih. Cuman maksudnya nggak pemilih gue milih dia lah, milih enggak sih. Kan ada kan sekarang kan zaman sekarang kan anak-anak. Gue nggak mau. Gue kayak tipe gitu. orang yang nggak mau milih gue ini. milihnya yang misalnya iPhone ya sekarang, yang punya iPhone berarti Oh sama-sama. enggak, gue orang gila. kayak gitu. Circle-nya gitu. Enggak gitu. Gue mah lo apa adanya. Gue lebih demen sama orang apa adanya di depan gue. Ya udah, gue ya begini ya Lo udah kenceng gitu. gue temen. Gue cara menghindarin dia gimana ya, nggak menghindar sih, ya udahlah ya gue udah tahu lo gitu. Tapi kalau untuk temen dekat ya tergantung lagi, karena gue kalau gue dapetin teman dekat itu kan gue juga harus tahu sifat dia juga. Seiring berjalan kan kita jadi tahu, jadi kalau memang kita klop pas gitu. Karena gue juga punya beberapa teman dekat gitu. Tadinya gitu gue nggak klop nih sama dia, cuman kalau bercanda enak, ini enak, dia nyambung, gue nyambung, jadi pas aja. Jadi Gitu. intinya saling kenal gitu. Saling kenal. Kalau nggak kenal ya lo pasti liatnya dari sebelah mata ya tadi. Dari dengaran orang kan nggak mungkin.
kan kita harus kenal, bertemu dulu tatap mata gitu. Kalau kita dengar dari orang, orangnya begitu, enggak, gue bukan tipe orang kayak gitu. Jadi ya lu, gue belum ketemu sama lu, gimana gue mau tahu lu. Yes. Ya? Oke. Gue ya nanya ya? Oke. Pertanyaan terakhir gue, udah 5 ya. You have boyfriend? Enggak, banyak tuh, Banyak yang deket dia. deket ya? Gue Tapi nggak mau belum. bilang boyfriend, gue tuh belum boyfriend. Maksudnya Belum lu mau. banyak yang dekat tapi lu belum mau itu Iya. menjadikan status. Itu yang menjadikan status tanpa hubung. Dia menganggap gue pacar, cuman gue nggak menganggap dia boyfriend gue gitu. Jadi lu Gitu. Udah. Sekarang lo ya. Oke. Jadi lu nggak, intinya lu nggak punya status berhubungan relasi pacar ini. Lu mau Gue belum bisa sebut. bikin status pacar. Oke. I know. Pemain gak sih kalau kayak gitu? Nggak sih. Kalau nggak salah itu pemain deh. Iya, Gila pokoknya. banget sih. Player victim, playing Gila sih. victim, player. Oke. Pertanyaan terakhir lo ke gue. Iya. Apa? Kayak ini pertanyaannya gue ganti ya. Lu itu orang yang ini gue sebenarnya pertanyaan gue siapin sih, tapi gue ganti aja. Lu itu orang yang introvert, extrovert apa ambivert? Tau nggak? Ambivert itu yang keduanya bukan? Iya. Oke, gue ambivert. Kenapa lu ambivert? Lu merasa diri lu ambivert itu dari mana? Ambivert itu yang keduanya digabung kan? Iya. Bisa introvert, maksudnya bisa introvert ya ampun. bisa kesendirian, bisa lu sendiri, ada waktunya lu Ada waktunya gue pengen sendiri, ada waktunya lu ada waktunya gue pengen keluar. keluar. Jadi gue ambivert. Jadi gue ngerasa kalau gue lagi males ya udah sih gue rebahan aja gitu di rumah gitu kan. Ya pokoknya gue nggak mau berkumpul dengan orang-orang. Jangan dulu deh, nggak dulu gue, karena gue lagi pengen. Bukannya gue marah ya, tapi bukannya gue marah ya, orang kan pasti punya kesuntukan gitu kan, kesuntukan atau aduh gila gitu kan, kayak ngerasa apa sih gitu, moodnya itu. Jadi kalau gue lagi moodnya nggak terlalu ya, kalau moodnya gue nggak terlalu, maksudnya kadang gue begini sih, gue moodnya bad moodnya aja gue pengen keluar gitu kan, tapi kadang gue pengen sendiri gitu. Jadi tergantung yang Mood lo gue ya. dapat masalah ini. Kalau misalnya gue lagi apa ya, lagi galau apa, gue pengen keluar Sendiri. malah gue malah pengen keluar, pengen kayak healing gitu ya, aduh gue harus nyari nih biar mood gue balik lagi gitu. healing gitu. Tapi kalau misalnya mood gue beda-beda sih, mood orang kan masalah yang dihadapin beda. Jadi gue seperti itu. Dan ambivert, gue termasuk orang yang kalau lagi seneng gue juga pengen di sini. Kalau itu di rumah aja sih ngapain. Kalau lagi malas di rumah ya pengen healing ya healing, gue jalan. Jadi gue bisa keduanya. Berarti lo kalau kalau bergaul sama orang tadi gampang kan? Biasanya kalau introvert banget kan bergaul sama orang maksudnya ketemu gampang orang kan? Iya, gampang ketemu orang langsung negor gitu. kalau pembuka negeri ya, kayak kalau negeri ya. Cuma biasanya kan anak introvert banget kan, dia kan nggak mau gitu, malu. Iya, berarti lo ambivert ya, bisa gue lihat suasana dulu. Kalau gue butuh ya gue sapa, kalau itu ya mams ngapain, kalau nggak penting ya. Tapi ya balik lagi ya, kalau memang itu kadang gue spontan sih, gue negor orang gitu ya. Tapi kadang gue nggak negor, kadang gue tergantung juga orangnya. Kalau orangnya orangnya kayaknya nggak enak nih ya, mas gue negor gitu kan. Negornya itu dalam arti kita ketemu nih, dia nggak tahu dia nggak ngeliat gue ngeliat dia, gue pengen negor ya gue tegur. Tapi kalau males gitu kan, jadi ntar aja gitu. Kadang begitu ya. Berarti ambivert ya, bisa introvert, bisa Ya bisa dibilang ambivert, karena gue nggak terlalu di rumah diem juga, nggak terlalu anak luar juga enggak. Jadi ya be aja. berarti ya kedua ya, random lah ya. Random. Dah. Oke, Pertanyaan Fran. terakhir dari gue, ini karangan gue ya. Apa ya? Ada nggak pertanyaan
pertanyaan terakhir. Tapi ini nggak lo cantumin di buku. Jadi gue punya tantangan pertanyaan terakhir yang nggak lo cantumin di buku. Kalau lo udah mikir duluan. Sekarang nih lo kan anak berapa sih, 90-an ya? Lo lahir 97 kan? Apa sih yang lo lihat perbedaan dari generasi lo sama generasi yang sekarang nih, anak tahun 2000 gitu? Perbedaannya banyak kan? Banyak. Apa? Oke, gue jelasin ya. Perbedaan itu banyak. Gue anak 97, udah ada handphone di zaman SD, dan itu Nokia, dan gue masih pernah menggunakan itu. SMP gue, kalau di gue ya, gue aja cerita dari gue. SMP gue pakai Asia. SMK gue masih pakai Asia, cuma gue sedikit meninggalkan, gue ganti ke Nokia yang ada kameranya. Udah gitu gue tinggalkan lagi, gue pakai yang layar sentuh tapi bukan Android, ada itu yang Samsung. Nah pas itu gue sedikit lagi, karena gue masih sekolah, gue juga bukan anak terakhir dari orang mampu ya, gue dapet handphone yang Android itu, yang kecil, Samsung kecil yang nggak ada kamera depannya itu. Dari empok gua beli handphone Samsung S5 kalau nggak salah, itu free-nya handphone juga, tapi yang kecil Android. Nah, dari situ gua pakai BBM di tahun 2013 apa 2012 dah, 2013 munculnya Android tuh 2013 gue pakai BBM kalau nggak salah, 2013 2014 nah gue pakai itu. Ya, perbedaannya anak zaman sekarang itu kan apa dia bisa ngakses semua ya, kayak YouTube, TikTok, Facebook. Tahun 2000-an tuh ngalamin banget. Sekarang semua serba online, semua serba lo pesen makanan GoFood atau pokoknya yang online, kayak lo mesen buku tinggal lo cari di Shopee. Kalau gue zaman gue 97 di tahun 2015 kan belum ada, 2014 belum ada Gojek loh, gue belum ngalamin itu. Terus belum ada juga jual beli online gitu, belum. Walaupun ada tapi belum terkenal banget kayak dulu. Gue paling taunya itu OLX ya, dia pertukaran barang. Gue nggak endorse ya, maksudnya cuman dia yang gue tahu gitu. Terus zaman dulu gue ya sosial media gue itu Line, BBM, Facebook. Itu belum ada. Facebook tuh gue tahun 2008. Anak sekarang tahun 2000-an mungkin Facebook jarang ya, dia lebih banyak IG gitu. Jadi perbedaannya itu banyak banget. Kalau anak 90-an, kalian 97 kayak gue masih bisa kekontrol untuk tidak menggunakan media sosial. Tapi kalau anak zaman sekarang dia apa-apa harus media sosial. Itu perbedaan jadi dari teknologi ya, guys. Jadi teknologi, dan itu perubahannya banyak banget. Dan dari anak zaman outfit sih style dulu kan beda apa style sekarang ya. Sekarang ala kejaksaan. Karena gue ngikutin style ya, karena kan gue orangnya tomboy. Ya style gue nya sendiri gitu. Cuma gue lihat emang beda jauh, karena sekarang kan di rambut diwarna-warnain sekarang. Dulu tuh jarang banget. Itu dulu sekolah lo zaman SMP lo juga katanya tuh dulu ya roknya masih segini kan. Roknya masih segini, masih di bawah lutut. Yang sekolah umum, SMK sekolah juga. Sekolah itu sekolah umum ya. Sama ya. Kalau sekolah umum sekarang panjang-panjang ya, mungkin ikutin peraturan pemerintah. Ya, gimana ya, kita ikutin aja. Rambut gitu ya. Gaya rambutnya itu gaya poni miring. Pokoknya beda banget deh tahun gua sama tahun lo gitu. Ya kalau sekarang lebih gampang, cuman mungkin anak sekarang itu lebih gengsinya tuh lebih gengsi sih, maksudnya udah ya, terbawa zaman sekarang. Kalau zaman gua kan enggak, udah gitu, masih TV itu masih laku kalau zaman gua. TV analog lah, bukan TV analog, bukan TV, pokoknya acara TV. Kalau sekarang kan YouTube, kan ada rappernya, YouTube lebih dah. Nah dulu kan
Nih lo suka rapper nih, rapper zaman lo pas waktu lo sekolah gitu, SMP gitu. Gue dulu SMP malah SMP gitu? SMK gue nggak kenal rapper. Gue kenalnya itu artis-artis lokal justru. Kayak gue suka The Massive, Smash Bass, terus ya itu gue duduk dengan Smash. Apa ya, Cowboy Junior gue masih zaman gue tuh The Massive, Ungu, band-band gitu. Gue justru gue nggak kenal yang namanya rapper tuh. Gue kenal pas gue lulus SMK malah. Gila sih, karena kan gue baru bisa ngakses YouTube tuh puas mungkin tuh di pas gue lulus tuh. Kalau dua tuh masih zaman gue sekolah kan, aduh gue yang gue pikirin tuh waduh pulsa kota gitu kan. Karena kan lebih boros. Lu ada wifi? Iya belum ada. Paling boros tuh buka YouTube. Udah ada wifi, tapi wifi nggak semua. Ya paling gue ke warnet. Nah sekarang zamannya anak sekarang 2000-an ini nggak ngerasain nggak perlu warnet. Nah warnet jarang kan lo. Kalau gue mau warnet, gue mau buka Facebook warnet, main Ayo Dance bayar berapa? Warnet, main PB warnet. Sekarang pakai handphone pun udah oke. Main ML, PUBG dulu kan. Lo punya satu PB. HP aja udah semuanya tuh ada ya. Iya, satu handphone Android untuk semua keluarga. Kalau sekarang ya puji Tuhan udah ada masing-masing. Nah, perubahannya sih banyak banget sih, tapi kalau anak tahun 2000-an ini karena tabrakan dengan pandemi yang nggak pernah kita tahu, dan juga gue nggak pernah kepikiran tuh ada virus gitu. Gue dulu zaman gue apaan sih virus apa nih gitu, tiba-tiba ada virus corona. Nah, anak sekarang ya tantangannya sih dia harus sekolah online tahun 2000-an. Kurang sosialisasi pasti ya. Kurang sosialisasi kalau gue bilang. Kalau gue perhatiin ya, lebih enak tuh kalau di zaman sekarang gue tuh bego banget. Karena gue harus ngikutin sementara waktu dulu gue ngikutin offline aja, maksudnya zaman offline ya, di gue kan gue nggak ada online. Itu masih ngangong, apalagi zaman sekarang yang ikutin Zoom gurunya. Tapi dulu zaman lo tuh lebih ke gadget banget gak sih mainnya? Lebih ke gadget banget apa main langsung gitu? Main langsung itu kayak contohnya main apa gitu ya? Maksudnya ya kan sekarang kalau orang kan kita ya adu game gitu, kayak ML kan lu dong login. Dulu kan ada, cuma kan bukan Point Blank, Ayo Dance yang permainan game gitu, tapi itu hanya di PC. Kalau sekarang kan di handphone pun udah bisa gitu, kayak ML semua bisa. Terus kalau dulu itu sosialisasinya tuh lebih ke langsung ya. Lebih ke langsung kita. Misalkan teman lo nih mau ke rumah lo, nggak perlu langsung aja ke rumah lo gitu kan, kayak gitu. Kalau sekarang kan karena di tabrak pandemi, mungkin karena nggak pandemi juga masih kayak zaman gue gitu, masih bisa kan ada. Kalau zaman sekarang kan lebih aktif di sosmed, tapi offline ketemu lebih banyak. Ini kan online karena tahun ini anak-anak tahun 2000 kan ngalamin COVID ya, jadi lebih banyak online. Jadi perbedaannya sih banyak. TikTok belum ada ya. IG belum ada ya zaman. Nah soal jajanan juga tuh, tapi nanti gue bahas di YouTube gue lagi aja ya kan, soal jajanan Indonesia, perbedaan jajanan Indonesia itu dampak ngaruhnya gimana, ntar itu stay gue ngomongin lagi. Oke? Dah, lo ngomongin gue gitu ya? Gue kasih pertanyaan ke lo ya belum ya? Iya. Oke. Terlalu lo gampang stres gak sih? Gampang stres gak sih? Ya stres mah pasti lah. Ya maksudnya anak zaman sekarang kayak lebih ke stres gitu. Jangan kan anak zaman sekarang gue aja gitu. Ya iya, kalau stres maksudnya lu kadang suka merenungkan diri setiap malam. Pertanyaan yang memang benar-benar anak, karena gue lihat ya anak sekarang itu kan apa-apa stres itu munculnya di malam hari, ya nggak sih? Overthinking. Nah dia pernah nggak kayak gitu? Masih overthinking juga. Apa yang lo rasain? Ya, kenapa harus tiap malam gitu? Karena kebanyakan anak udah kan tiap malam. Termasuk adek gue kayak tiap malam nih. Ya kalau malam tuh rasanya tuh kayak ya kita udah sendirian ya, apalagi kamu tidur tuh kan kayak udah sendirian gitu, kayak mau istirahat.
kayak kepikiran tuh fokusnya sama diri sendiri gitu kalau zaman. Lu takut gitu Ya takut kedepannya mau depannya gimana? gue gimana gitu, kayak gitu sih. Ya overthinkingnya gitu paling anak-anak muda sekarang. Mikirin someone tuh Someone sih enggak terlalu banget, mikiran lebih ke masa depan. Karena zaman gue tahu anak-anak umur segini sih malam enggak ya, tapi udah kebanyakan gue baca, gue nonton di media sosial itu malam mereka tuh kayak udah kayak ada kesadarannya itu kayak di malam hari gitu, nggak tahu kenapa. Iya makanya itu gue juga bingung sih, mungkin nggak gue doang ya. Terus, banyak yang lain juga ya soalnya kan ada kadang logo WhatsApp dihapus itu kenapa? oh ya foto profil PP WA. ya, Ya, karena gue nggak pernah itu PP. ya. Ya, Pernah juga. sih, cuman gue nggak, ya gue pernah pengen ikutin anak zaman sekarang ini, PP dihapus kalau ada masalah, cuma kayak ketahuan banget kan sekarang. Iya sih, nah itu kenapa, why kenapa harus PP WA, kenapa nggak lain gitu? Apa banyak kan sih yang depresi, itu lagi Depresi harus PP WA biar orang tahu, lagi stres gitu kan. supaya orang tahu kah atau Ya gimana? mungkin biar orang tahu, oh dia lagi Oh my ini, god, jangan nanti ganggu dia. cari perhatian. Nggak tahu ya itu. Banyak orang di generasi gue tuh Berarti banyak dia yang cari kayak perhatian guys. Oh my god. Ya. kalau zaman lo kan Tapi itu wajib orang TP harus dihapus kah? Soalnya banyak dari temen gue sih ada Juga masalah ada. hapus PP. ada juga tuh. Ada. Gue juga nggak tahu tuh orang-orang kayak gitu. Nah gue ngikutin apa sih, gue kadang dengan masalah gue sendiri aja gue runyem ya. Misalnya gue ngadepin masalah gue nih. Apalagi gue sempet bisa, Main gue nggak sosmed. sempet gitu enggak main sosmed sih main. Tapi lo upload status gitu bisa Ngapus sih, ngupload. Cuma gue nggak sempet ngapusin foto Maksudnya profil ngapus karena gue nggak status. mikirin foto profil itu apakah penting untuk masalah gue, nggak mungkin. Tapi yang nggak aneh gitu, apa sih? Upload statusnya lagi stres nih kan, kadang di sekarang kan banyak kan video TikTok kita lagi stres ini ada banget kan, langsung muncul di beranda kata-kata stres lo masukin ke SW gitu. Oh itu ada. Lo sering Sempat pernah nonton di salah satu channel YouTuber, katanya itu ngaruh banget juga, media sosial juga kayak Tahu. mendengar isi hati kita gitu, mendengar apa yang kita ngomong dia langsung muncul. Tiba-tiba lo pernah ngerasain nggak sih kayak misalnya lo lagi bete nih atau lo ngobrol sama temen lo tentang sepak bola mungkin, nah bakalan di handphone lo atau di TikTok lo, di YouTube lo Muncul. bakalan muncul di sepak bola. Jadi itu kayak tuh, tahu ya. itu tuh kayak memang ngerekam kita juga media Jangan lo sosial. pengen keliling Mungkin dunia kita kan, ngomong cita-cita seperti lo ini pasti dia ada. juga ngerekam, Nah. kita nggak tahu. Oke, cuma itu aja terakhir ya dari kita. Maaf kalau misalnya Belum ada. terakhir. Udah Itu dong. belum terakhir. Lo dulu nih. Pesan, kita harus kasih pesan. Pesan lo buat generasi milenial zaman sekarang. Lo kan istilahnya senior nih ya. Tetap berkarya, Terakhir. tetap berkarya. Pokoknya apa kemampuan lo yang membuat lo senang dan ya oke lah, maksudnya masih positif, lo jalanin apa yang lo rasain, lo harus jalanin ya. Terutama jangan ke jenjang serius dulu lah, maksudnya pernikahan. Itu sih hak lo sih, sorry, cuman mikir gua lo harus lebih baik lagi karena zaman sekarang itu muda dan lo harus bisa memanfaatkan suasana, kondisi dan apa teknologi yang sekarang ini gimana nih, lo harus bisa dan lo harus kreatif gitu. Bakat lo yang lo punya keluarin. Iya. Bakat yang lo punya keluarin, jangan ngeluarin makan doang aja berak lo. Itu aja ya guys. Kalau lu apa nih? Ya gue kan generasi milenial. Oh iya, Enggak gue doang lo ya? aja cuma. Karena ini YouTube gue. Oke, cuma itu aja, dan gue demen banget bikin YouTube kayak gini. So, ya Jangan ini lupa sih iseng like doang. ya. Apaan sih? Ya biasa aja sih, gue mah iseng, gue nggak maksa kayak gitu. Sebenarnya iseng aja sebenarnya, cuma bikin video yang dokumen doang sih buat gue, udah gitu doang. Ya kalau kalian seneng dengan tontonannya ya
enjoy aja sih, kita enjoy. Dan penutupan, terima kasih telah menonton kita Q&A bersama Nego pun random yang ya ada salah-salah kata, kita mohon maaf karena kita tidak sempurna, tapi kita pasti maaf banget jika memang itu salah. Gue nggak ngerti lagi gue ngomong apaan. Ya pokoknya begitu. Itulah ya intinya. Buat lo apa? Ya pokoknya ya itu udah diwakili. Udah. Ya udah, thank you very much. Tuhan memberkati. God bless, bye.